Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa akhlafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ulama kita menyampaikan bahwa akal ya'qilu, berakal berarti berpikir. Kalau tidak berpikir berarti tidak mempergunakan potensi yang Allah berikan, yaitu akal. Maka setiap orang dituntut untuk berpikir. Jemaah subuh dimuliakan Allah. Tahun 2011 saya bersama-sama beberapa tim perencana anggaran pemerintah daerah berkunjung ke University of Illinois, ini di Chicago, Amerika. Dia adalah salah satu universitas riset. Kami mempelajari di sana mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu kalau di Indonesia dia berada di provinsi-provinsi. Yang aneh kalau di Amerika negara federal yang memiliki daerah. Yang itu yang ingin kami lihat, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara federal, negara-negara bagian. Yang kedua, kami belajar tentang animo masyarakat Amerika masuk Islam, yaitu pasca terjadinya serangan pada Trade Center. Kami berkunjung ke Masjid Besar New York, berdiskusi dan mendapatkan beberapa kajian ilmu dari Kiai Haji Muhammad Syamsi Ali, LCMA, PHD.
Kesimpulan yang kami bawa pulang adalah statement beliau bahwa ada persamaan antara Islam dengan masyarakat Amerika. Menurutnya, Islam itu rasional dan masyarakat Amerika rasional. Itu yang memudahkan dan menciptakan animo yang tinggi masyarakat Amerika menjadi mualaf. Dan dia masuk Islam karena dia berpikir, dia rasional, bukan karena diberi sesuatu atau diberi Indomie. Dia rasional, berpikir dan mempelajari Al-Quran, masuk Islam. Hampir setiap hari berbondong-bondong orang masuk Islam. Mengenai berpikir ini, itu penglihatan, pendengaran dan hati nurani itu dimiliki setiap orang. Yang menurut Prof. Budu, tempo hari saya menyampaikannya di sini, ketiganya itu tandem, selalu bersama dan terintegrasi. Istilahnya Prof. Budu, tandem. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketiganya ini adalah hak otonom. Otonom itu pengertian pemerintah daerah, istilah pemerintah daerah. Auto dan nomos. Pemerintahan yang dikelola sendiri. Seperti halnya dengan ini. Penglihatan, pendengaran dan hati nurani adalah hal otonom. Setiap orang memilikinya. Setiap orang memilikinya secara otonom. Dan dia cenderung berbeda dengan yang lain. Bisa dibayangkan. Dia dimiliki setiap orang secara otonom dan berbeda dengan, cenderung berbeda dengan yang lain. Karena setiap orang berpikir dari stimulan, berpikir dari rangsangan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia simak. Dia terima masing-masing. Menjadilah pendapat itu kita sebut dengan perspektif. Karena baru pendapat satu orang. Ketika dia melalui pengkajian, melalui penelitian, akan terjadi kesamaan, kecocokan antara satu orang dengan orang yang lain. Terjadi persamaan pandangan, dan persamaan pandangan itu disebut common sense. Pendapat yang sama menjadi pendapat umum. Jadi dari pendapat pribadi menjadi common sense, menjadi pendapat umum. Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah cikal bakal teori menjadi ilmu, dipelajari dan dipraktikkan sebagai pengetahuan. Penemunya diberi apresiasi dengan gelar akademik. Ada profesor,
doktor, PhD, MSK dan lain sebagainya. Karena dia menemukan atas dasar itu, dari pernyataan ini setiap orang memiliki pendengaran, penglihatan dan hati nurani secara otonom diberikan dari Allah. Berbeda dengan yang lain karena masing-masing punya perspektif. Lalu kemudian menemukan persamaan berdasarkan pengkajian menjadi common sense. Kenapa dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki hal yang sama? Ayatnya di dalam An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kita keluar dari perut ibu. Wa ja'ala lakumus sam'ah wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Kita diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati nurani. Setiap orang dari perut ibunya masing-masing. Dan inilah yang membuat dia otonom. Setiap orang dari perut ibunya masing-masing. Agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Waja'ala, agar. Tetapi kaum mufassirin ada yang berpendapat bahwa waja'ala itu kata kerja lampau yang telah diberikan berarti juga berkat. Bahwa dengan adanya pendengaran, bahwa dengan adanya penglihatan dan dengan adanya hati nurani kita bisa bersyukur. Bukan hanya mensyukuri penglihatan, pendengaran dan hati nurani itu, tetapi kita bisa bersyukur karena kita memiliki potensi itu. Maka itulah berpikir dan bersyukur itu menjadi dipertanggungjawabkan. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat dari Tuhanmu hendaklah engkau syukuri. Kalau tidak disyukuri, tidak dipraktekkan, tidak disadari, itulah yang menentu harus dipertanggungjawabkan. Dan kita memiliki semua itu. Dan ini harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Allah berfirman, Al-Isra 36. Wala taquma laisa laka bihil ilmi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini berarti kita harus berpikir karena kita harus mengetahui sesuatu yang diikuti. Kita harus mengetahui apa yang dilakukan. Kalau tidak diketahui jangan ikuti, karena itu dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kembali kepada otonom.
Ini milik pribadi, tanggung jawab pribadi, dipertanggungjawabkan, digunakan dan dipertanggungjawabkan. Berhati-hati agar tidak lengah dan tidak sesat. Mempertanggungjawabkannya juga masing-masing. Seseorang tidak memikul beban dosa orang lain. Setiap orang mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Maka begitu keras kita harus berpikir. Karena semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Itu di Al-An'am 164. Setiap orang mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak menggunakannya, itu ada ancamannya. Walaqad syara'na li jahannama fasiran minal jin wal ins. Banyak manusia dan jin yang Allah ciptakan masuk neraka jahanam. Kenapa dia masuk neraka jahanam? La yafqahuna biha. Yaitu karena dia memiliki hati tapi tidak digunakan. Walahum a'yunallahi yubsiruna biha. Dia memiliki penglihatan tetapi tidak digunakan. Walahum azanallah yasma'una biha. Dia memiliki pendengaran, penglihatan, hati nurani, tetapi dia tidak gunakan. Ulaika. Nah, mereka itulah ulaikal an'ami balhum adallu. Mereka itulah seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi ancamannya. Ulaika humul ghafilun. Dia itu orang-orang yang lengah. Jadi kalau kita tidak menggunakan hati nurani, tidak menggunakan penglihatan, tidak menggunakan pendengaran, itu berarti kita lengah. Karena kita memiliki sesuatu tetapi kita tidak gunakan. Dan ini kalau dalam kajian yang kemarin-kemarin itu saya sebutkan sebagai sesuatu yang ironi. Kenapa? Karena setiap orang diberikan akal, tidak gunakan berpikir, diberikan pendengaran, tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah, diberikan mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan menurut kaum mufassirin, ayat-ayat Allah itu apa yang kita lihat secara fenomenal di dunia. Yang kita baca di Quran itu dalam pengertian sempit, tetapi dalam pengertian yang luas adalah fenomena alam ini patut kita kaji, patut kita simak untuk menambah kesyukuran dan berhati-hati menjalani hidup ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan kita semua bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.